Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqni fahma wa ilma wal hikmata wa aqabi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji dan puja kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Serta salam dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian Jakarta. Dan hari ini kajian kita di hari Selasa ya. Jadi ikuti terus ya kajian Islam yang dilaksanakan oleh Yayasan Bunian setiap hari Selasa dan setiap hari Jumat. Nah, hari ini hari Selasa ya, kita akan mulai dengan kajian Islam yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunian dengan tema manajemen Islam, manajemen waktu dalam Islam ya, manajemen waktu dalam Islam agar bertambah berkah ya dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kajian Islam kita pada hari Selasa pagi ini kita buka sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara masalah manajemen waktu dalam Islam ya, sering ya kita diingatkan dalam Al-Qur'an, bahkan banyak sekali Allah itu bersumpah demi waktu. Ya, demi waktu. Dan salah satunya yang sering kita dengar ataupun yang sering kita sudah hafal nih ayatnya, jadi bisa dilihat dalam Al-Qur'an ya, sudah kita hafal ayatnya juga singkat, sekali diulang-ulang ya. Ya, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta nasihat menasihati dalam kebenaran ya, saling menasihati dalam kesabaran ya. Jadi itulah surat Al-Ashr ya, ayat 1 sampai dengan 3. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Rugi manusia, kecuali siapa? Kecuali adalah orang yang beriman ya, beriman, kemudian mereka adalah mengerjakan amal soleh ya, yaitu saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, insya Allah nih ayat ini sudah sering kita inginkan. Bahkan ya kalau kita bicara masalah waktu ya, waktu adalah salah satu nikmat ya, nikmat tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia. Sudah sepatutnya manusia memanfaatkannya seefisien mungkin, semaksimal mungkin sebagai perannya dalam menjalankan tugas sebagai khalifah fil ardh ya. Nah, kemudian ya itu salah satu surat Al-Asr. Di surat-surat yang lain juga ada Allah itu bersumpah demi waktu ya, misalnya waktu fajar, waktu subuh ya. Itu juga Allah bersumpah demi menyebutkan demi waktu tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya waktu di dalam pandangan Islam itu sangatlah penting ya. Kemudian juga kalau kita lihat ya, dalam ajaran Islam, ciri-ciri seorang muslim yang ideal adalah pribadi yang menghargai waktu ya. Seorang muslim memiliki kewajiban untuk mengelola waktunya dengan baik. Ajaran Islam menganggap pemahaman terhadap hakikat menghargai waktu sebagai salah satu indikasi keimanan dan bukti ketakwaan. Jadi waktunya itu ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Karena itu bisa juga dicek dalam surah Al-Furqan ayat 62 yang bunyi, dan dialah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Ya, malam dan siang silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Seorang muslim harus bisa mengatur aktivitasnya agar dapat mengerjakan amal soleh tadi. Ya, semuanya dikatakan rugi oleh Allah kecuali orang yang beriman, orang yang berbuat kebajikan, beramal soleh, kemudian dia saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran tadi ya. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya juga akan menerangkan sebenarnya apa sih sifat-sifat waktu. Nah, sehingga kalau kita tahu sifat-sifat waktu, nanti insya Allah kita akan bisa memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya mungkin ya. Kita ada manajemen waktu ini sebaik-baik mungkin. Waktu itu adalah cepat habis ya. Jadi waktu itu sifatnya cepat habis. Kalau cepat habis ya, waktu itu bagaikan angin.
Ya, jadi kita coba lihat, waktu itu cepat habis, kemudian waktu itu kita tidak terasa. Tadinya kita dilahirkan oleh orang tua kita dari bayi, setelah itu kita masuki ke masa anak-anak usia dini, masuki masa anak-anak, setelah itu masuki masa remaja, setelah itu masih dewasa, setelah menikah, setelah itu punya anak. Jadi waktu itu cepat habis. Ada waktu-waktu masa lapang kita, waktu sempit kita, ada waktu masa kita senang, ada masa waktu kita suka duka. Jadi waktu itu cepat habis dan tidak bisa kembali lagi. Ya, ibaratnya waktu itu seperti batu es, ya, dia mencair dari dilahirkan oleh orang tua kita sampai sekarang umur kita sudah berapa, ya. Jadi waktu itu cepat habis karena kita nggak terasa. Udah pagi kita bangun, nggak tahu sudah sore udah malam, maksudnya pagi lagi, ya. Allah mempergilirkan waktu pagi, siang, malam, tapi kita gunakan buat apa? Nah, ini dikatakan, ya, sifat waktu itu adalah, yang kedua adalah waktu itu adalah berkah. Ya, waktu itu adalah berkah. Waktu itu bisa dikatakan berkah tadi kalau kita bisa gunakan untuk beramal soleh. Kita lakukan waktu itu dengan melakukan keimanan kepada Allah. Ya, keimanan itu dibuktikan dengan amal soleh. Ya, bahkan dalam soal asar tadi kita lakukan kebajikan-kebajikan dan saling kita menasihati, mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Jadi waktu adalah cepat habis. Karena waktu itu cepat habis, kita harus memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, waktu itu adalah setelah yang pertama kali cepat habis, yang kedua adalah waktu itu adalah berkah. Karena itu berkah, ya, umur kita adalah umur yang berkah. Ketika waktu yang kita gunakan, usia-usia yang kita pergunakan, kita gunakan untuk dalam rangka keimanan kita kepada Allah. Kemudian waktu adalah kekayaan individu. Jadi waktu kita sama semua. Mau tua, mau muda, mau kecil, semua waktu itu sama. Itu adalah kekayaan individual. Bagaimana dikatakan kekayaan individual, bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu itu dengan orientasi kita akhirat. Jadi orientasinya akhirat. Kita melaksanakan pekerjaan kita, dan kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, apakah itu bekerja, apakah itu menjadi seorang istri, seorang ibu, semuanya orientasinya akhirat. Sehingga waktu kita dari waktu ke waktu itu usia kita semakin habis, ya, tapi waktu kita jadi waktu-waktu yang bermanfaat. Ya, bermanfaat buat keluarga kita, bermanfaat buat umat, dan yang paling penting diorientasikan semuanya adalah rasa keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah SWT. Makanya dikatakan waktu adalah kekayaan individual. Kemudian juga adalah waktu itu tidak bisa disimpan atau dikumpulkan. Saya maunya waktu umur saya cuma 25 tahun aja atau 17 tahun terus. Jadi disimpan 17 tahun aja, nggak bisa. Dia akan habis dan tidak bisa disimpan dan tidak bisa dikumpulkan. Dia akan berjalan seperti angin, itu berhembus terus. Butuh juga waktu, dia berjalan dan lama-lama habis waktu tersebut. Sampai kita masanya perjanjian kita dengan Allah selesai, habis waktu kita. Ya, tapi bagaimana ketika kita kembali kepada Allah, waktu yang pernah kita lakukan di dunia itu adalah waktu-waktu yang bermanfaat. Ya, sehingga kita bisa mengumpulkan pundi-pundi kebaikan dan insya Allah akan bisa memetik hasil pundi-pundi kebaikan kita nanti di akhirat nanti, ya. Kemudian waktu itu juga sifat waktu apa? Waktu berjalan maju. Jadi nggak ada waktu itu mundur. Udah umur 15 tahun, umur 17 tahun, atau kayak saya umur 50 tahun, tidak mungkin waktu yang udah 50 tahun yang Allah berikan nikmat, yang Allah berikan nikmat kepada saya, mundur lagi menjadi 17 tahun atau 25 tahun. Waktu berjalan maju. Ya, dari tadi umur belasan tahun, puluhan tahun, bahkan sampai tua, sampai ada lansia, sampai dia pikun, kalau Allah mempanjangkan umurnya. Jadi umur kita adalah, kita berharap umur kita adalah umur yang berkah, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang semuanya kita niatkan karena Allah, ya. Waktu tidak bisa dirubah, ya, jadi kita nggak bisa merubah, ya. Jadi waktu yang sudah lewat nggak bisa kita dirubah lagi. Coba saya begini dulu, coba saya begini dulu, nggak bisa berubah. Jadi apa yang pernah terjadi di masa lalu kita ambil satu pelajaran, dan kita kalau ada kesalahan-kesalahan, kita perbaiki kesalahan-kesalahan itu di waktu yang akan datang. Apalagi Allah masih memberikan kesempatan bagi kita ketika waktu itu masih diberikan oleh Allah. Ya, karena waktu tidak bisa berubah dan tidak bisa ditambah-tambah lagi dan tidak bisa dimundurkan. Dan waktu juga, ya, dan waktu yang paling penting adalah sifat waktu adalah deposito. Ya, waktu adalah deposito. Kenapa waktu deposito? Deposito bagi kita untuk berbuat kebajikan-kebajikan. Ya, jangan sampai kita melewatkan waktu itu dengan begitu saja. Jadi kita jadikan sebagai deposito untuk berbuat kebaikan. Ya, makanya jadi ada waktu kita, makanya kita kan ada waktu kita beribadah kepada Allah, ada waktu kita bermuamalah, ya. Waktu kita beribadah kepada Allah, ketika suruhan-suruhan Allah azan, panggilan sholat, kita lakukan sholat. Setelah itu bertebarlah kamu di muka bumi ini.
Berkerjalah kita, berperanlah kita, berperan dalam pekerjaan kita terhadap umat, berperanlah. Tapi ketika Allah menyuruh kita beribadah sholat, segeralah kita sholat. Itu waktu-waktu yang dikatakan deposito tadi, ya. Jadi waktu-waktu yang berharga. Kemudian adalah waktu itu juga akan mencair, karena waktu itu akan mencair seperti deposito tadi, ya. Karena dia ada satu kekayaan pada kita, kita usahakan waktu-waktu itu memang waktu-waktu yang efisien kita gunakan untuk dalam rangka taat, dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Ya. Nah, kemudian kalau kita lihat, ya, jadi jangan sampai waktu-waktu itu sia-sia. Masa muda disia-siakan dengan hal-hal yang untuk santai-santai, tidak berkarya, tidak produktif, tidak inovatif. Masa tua kadang-kadang diberi kesempatan oleh Allah masa muda, seharusnya masa tua dipergunakan untuk perbanyak ibadah, masih juga lalai dan lengah. Itu sangat rugi waktu demikian. Tadi saya katakan, jadi ada waktu kita beribadah kepada Allah, ada waktu kita bermuamalah, tetapi ketika waktu kita bermuamalah, juga niatkan waktu bermuamalah itu adalah untuk mencari ridha Allah. Karena kita harus berhubungan sebagai makhluk sosial dengan manusia lainnya, tetapi itu juga kita niatkan karena Allah. Jadi ada juga waktu buat hak kebutuhan fisik kita. Apa? Makanlah yang bergizi, istirahatlah yang cukup, jangan begadang. Itu juga kita bagi waktu kita. Ada waktu kita bermunajat kepada Allah, ada waktu kita memenuhi kebutuhan fisik kita, ya, kesehatan kita. Ya, kemudian ada waktu kita untuk melaksanakan pekerjaan kita, tapi kita harus membagi waktu-waktu tersebut harus seimbang, ya, sehingga semuanya tetap diorientasikan karena Allah. Mungkin itu sedikit, ya, kajian singkat kita mengenai masalah manajemen waktu dalam Islam. Kemudian kajian sedikit dan sederhana ini bisa bermanfaat buat saya sendiri, karena mengingatkan saya sendiri kalau ada salah, ada khilaf, itulah bentuk keterbatasan ilmu yang saya miliki. Alhaqqu min rabbika falaq takuna muntarin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.